yang datang karena dosa kepada Allah yang besar, istighfar, astaghfirullahaladzim, dengan kejujuran hatinya, dengan penyesalan yang luar biasa, itu boleh jadi istighfarnya bisa mengantarkan dia ke dalam surga kalau urusannya dengan Allah. Tapi kalau urusannya dengan manusia, itu panjang ceritanya. Siapa di antara kita yang tidak pernah dosa sama orang? Siapa? Rasanya sulit. Kita sekarang nih Pak, adanya teknologi informasi, itu hibah lebih gampang. Di WhatsApp grup itu, ya, di status itu nyindir-nyindir orang. Ini ibu-ibu nih kadang-kadang, ya kan? Saya kadang-kadang pernah di pengajian gitu Pak. Ada ibu-ibu tuh bisik-bisik. Penasaran apa yang dibisikin? Ternyata baju saya. Baju saya tuh memang modelnya satu, Bu. Cuman warnanya ganti-ganti. Coba lihat, itu dengan ini. Sama. Ada mau pengajian. Ibu-ibu tuh bisik-bisik ngelihat muka saya. Kayak gak punya baju aja ya. Dari kemarin itu aja. Di TikTok begitu, di YouTube begitu, di TV begitu. Coba lihat. Tanpa kita sadari. Kita itu punya dosa sama orang. Bapak-bapak nih yang makan siang bareng-bareng nih. Ada kan temennya basa-basi yang diajak serius. Temennya cuma basa-basi keluar dari kantor tuh. Makan siang, ya bareng yuk, ayo kita bareng lah, makan sama-sama. Oh iya, ditraktir Pak. Yang neraktir tuh basa-basi. Yang ditraktir serius. Masuk rumah, ayo makan tenang. Ada gua kok. Ini orang tahu basa-basi. Begitu ada gua kok, masuknya di pagi sore. Masya Allah. Ini makanan pagi dan makanan sore diborong jadi satu nih. Makan semua kata temannya. Loh, gua iseng aja serius bener. Habis gaji setengah bulan. Kita enggak tahu ridho orang. Kalau kemudian mau minta maaf, kata orang Jawa ujuk-ujuk, pasti mendatangkan dosa. Coba nih ibu-ibu nih. Nanti sore suaminya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada Donald Trump, tidak ada apa-apa. Ya, tahu-tahu langsung suaminya, istriku maafin aku ya, maafin ya. Pasti curiga. Ini kayaknya habis selingkuh nih. Ya kan? Kan begitu mendatangkan kecurigaan. Kalau kita ujuk-ujuk minta maaf. Pasti orang curiga, emang lu punya salah apa? Mau jujur, sulit. Tapi kalau ada hal lebih halal gini, ini mengamankan surga kita Pak. Begitu salaman apanya, maafin ya, habis lebaran nih gue dosa banyak banget. Iya gue maafin, semuanya ya iya. Masya Allah. Sekali temannya bilang iya, hapus Pak. Kalau datang satu persatu personal, oh dirinci sama BPKP. Audit internal itu, lo apa dulu nih, ya kan? Nggak semua gue maafin, lo ngomong dulu satu-satu, minta apa, coba. Begitu ngomong sesuatu yang besar, gua kemarin ya tahu m-bankingnya kamu. Saya pikir-pikir kayaknya ini pinnya tanggal lahirnya, saya cocokin kebuka. Ya, gua transfer aja. Kalau 100.000 mungkin halal bihalal Pak. Tapi kalau 100 juta rasanya gua tuntut 7 turunan. Lihat. Halal bihalal itu tradisi khas Indonesia. Tetapi dia sejalan dengan perintah agama. Makanya halal bihalal itu cuman branding aja Pak. Kayak kopi itu loh. Kalau pakai nama kopi hitam murah. Dirubah ke bahasa Inggris jadi mahal. Ini kan ada ini nggak boleh ya saya nyebut nama ya. Sekarang kan nama-nama itu saya kan bukan ustadz yang biasa endorse, bukan ya. Kalau saya nyebut apa-apa memang tidak ada endorse-nya gitu loh. Karena saya lihat kedai rame banget. Jualan apa ini orang? Ternyata kalau bahasa kampung saya, kopi susu. Tapi karena brandingnya dan packagingnya luar biasa. Dikasih kata-kata, itu kopi susu. Yang harganya biasanya di Starling itu 10.000. Di situ jadi 50.000. Tapi orang memberi perhatian. Kalau Bapak Ibu diundang acara maaf-maafan, itu nggak datang. Tapi kalau halal bihalal, datang. Kenapa? Masa iya halal bihalal nggak ada nasi kotaknya? Kan begitu coba ya. Kan begitu. Sama kan dengan tahlilan. Tahlilan itu kan cuma kirim doa sejatinya. Tapi ketika jadi tahlilan,
itu sudah sudah jadi branding yang di dalamnya itu kontennya banyak, Pak. Bapak kalau sendirian nih, baca tahlil tapi sendirian, itu nggak dikatakan tahlilan. Bagaimana dia? Tahlil. Ditambahin A sama N, panjang ceritanya. Yang pertama, kumpulnya harus banyak, satu. Yang kedua, minimal minum air mineral. Itu pun jadi omongan tetangga seumur hidup, ya kan? Paling nggak ada yang namanya kue-kue. Bapak coba lihat nih. Ini tradisi Indonesia. Bapak lihat tahlilan itu nggak banyak di negara ada. Tapi makna substansinya itu diajarin agama. Mendoakan sama orang meninggal itu tuntunan agama. Bersedekah. Dalam ini ada orang kadang-kadang ngajinya separoh. Baru ngaji hadis 1. Jadi ketua umum majelis ulama. Repot itu nanti. Ya. Kata Nabi, kalau ada orang kesusahan, isna'u li'ali Ja'far to'aman. Itu keluarganya Ja'far sedang sedih karena Sayyidina Ja'far meninggal. Para tetangga masak. Hadisnya benar nggak? Benar. Tapi hadis ini konteksnya buat Pak RT. Nih, jadi ada hadis buat Pak RT sama Pak RW. Maka RT sama RW hati-hati. Nanti di akhirat banyak itu tanggung jawabnya itu. Ya, apa kata Allah? RT, kamu pemimpin lingkungan, peduli sama masyarakatmu. Itu ada yang kesusahan, gerakan solidaritas kampung, kesetiakawanan RT, masak, bawa ke sana. Itu hadis untuk Pak RT. Orangnya yang kesusahan, menyediakan makanan boleh nggak? Boleh. Tandanya al-muttaqin di surah Al-Imran itu, alladzina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Orang yang imannya sempurna itu ngajak makan orang dalam keadaan dapat bonus akhir tahun maupun gajinya di downgrade. Nih, jadi Bu, kalau naik gaji ngajak orang makan itu pahala. Tapi kalau ibu mau pahalanya lebih besar, gajinya banyak potongan tinggal separoh, masih ngajak teman makan, itu kata Quran, itu yang luar biasa. Dalam keadaan susah, terjepit, dia mau berinfak. Dia katakan, saya tahu saya ini bisa kayak begini dari kakek. Maka sekarang kakek meninggal, saya mau buatkan makanan, ini harta sudah harta saya kan, warisan. Maka saya katakan dari apa yang saya terima warisan orang tua, saya ingin berbagi kepada sesama. Orang begitu datang tahlilan, ngelihat, Masya Allah, sate kambing. Waduh, itu tahlilnya Pak, semangatnya luar biasa. Mungkin tahlilannya besok, itu salah tanggal. Ada kan yang salah tanggal itu, datang dia. Apalagi ibu-ibu itu kadang-kadang. Kalau tahu yang tahlilan itu, Masya Allah, mengalahkan bansos, ya, itu ada minyak 10 liter, ada beras 3 karung misalnya, ada uang 1 juta. Suaminya udah gak bisa tidur siang gitu. Dibangunin, bang, jangan lupa tahlilan Bang Haji sono katanya. Kata, ntar Isa. Ya Allah Bang, jangan sampai lupa Bang. Lihat. Emang kenapa sih lu berisik amat? Masya Allah, abang kalau pulang tahlilan dari rumah Bang Haji sono tuh, bener-bener tahlilan yang membawa berkah. Uang belanja selamat 10 hari. Lihat. Sederhana agama Pak. Apa kemudian kita katakan itu sebagai bid'ah? Enggak. Karena ini sejatinya membangun tradisi yang baik sebagai tafsir dari ajaran agama silaturahmi. Coba, ini kalau nggak ada halal bihalal, belum tentu kita ketemu. Yang satu liputan di sana, yang satu ini gara-gara ada halal bihalal, wah ketemu juga kita. Berapa pahalanya? Nah, ini Bapak-bapak, saya tidak membahas yang lainnya nanti kalau diundang lagi, ya. Ini hanya membahas dasarnya agar kita dalam beragama itu paham bahwa kebaikan dalam keagamaan itu tidak diborong oleh Rasulullah seorang diri. Nabi itu memberi kesempatan kepada kita untuk memberikan tafsir agama. Makanya ngaji itu jangan cuma kullu bid'atin dhalalah. Kalau kullu bid'atin dhalalah akan ada banyak, semua orang rasanya masuk neraka. Yang suka ngomong kullu bid'atin dhalalah itu suka bikin kajian Pak. Dan kajian itu bid'ah. Memang pernah ada kajian zaman Rasulullah. Bahkan semua ilmu itu bid'ah Pak. Bapak ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji tajwid. Memang ada zaman Rasulullah. Terus Sayyidina Umar jadi kepala sekolah begitu. Bikin kurikulum silabus tafsir. Enggak.
Bahkan Quran yang kita pegang dalam bentuk mushaf itu tidak ada di zaman Nabi. Saya dulu pertama kali ke Saudi itu tahun 90, Pak. Tahun 90 itu Quran di Indonesia tidak sebagus sekarang. Tidak sebagus sekarang. Begitu sampai di Saudi, Saudi kaya banget waktu itu. Qurannya itu dari kertas kayak serat gitu, kayu. Kemudian ada emasnya di pinggirnya. Saya habis baca Quran karena tidak tahan di samping makam Nabi, saya cium. Begitu saya cium ada orang Arab narik kepala saya dari belakang. Nggak ada sopan-sopannya. Haram, katanya. Saya waktu itu keluar, Pak. Separuh preman, kata saya. Saya panggil Arab nih, apa haram? Bagus jawabannya. Nabi tidak pernah mencium mushaf. Saya jawab, sodakta, benar. Kenapa Nabi tidak pernah nyium mushaf? Karena tidak ada mushaf zaman Nabi. Ya. Yang belajar sejarah, Pak, tahu Quran zaman Nabi itu kayak apa. Quran itu sederhana loh zaman Nabi. Ini kayak bapak-bapak nih, sebelah kanan itu sekretaris Nabi nih, penulis resmi. Kalau wahyu turun kata Nabi, ayat ini kamu tulis ya, masukkan di surah ini. Ini penulis, ini anak buahnya Mayor Teddy nih, Seskap nih, sekretaris kabinet nih, ya, sama Pak Puntantro di sini nih, ya. Nah, yang di depan ini nulis, Pak, tapi bukan perintah Nabi, kesadaran, keinginan. Pokoknya saya kepengen punya dokumentasi pribadi, nulis dia. Yang di sini nggak nulis, ngafal. Maka Quran itu zaman Nabi kayak begitu. Ditulis pada alat tulis yang berbeda-beda. Yang kaya suka motong kambing, kulit kambing jadi kertas. Yang tukang sop misalnya, tulang-tulangnya dikumpulin, dijadikan sarana tulisan. Yang petani pelepah kurma dijadikan kertas. Yang di pinggir gunung, batu-batu kapur itu dijadikan kertas. Bisa bayangin tuh. Ya, ada kulit kambing, tulang, pelepah kurma, batu kapur. Kita bawa ke tukang fotokopi, Bang jilid. Kata abangnya, tanggung mendingan bunuh aja sekalian, mana bisa begitu kan. Itu Quran. Dia terpisah-pisah. Nanti setelah masa pemerintahan Sayyidina Umar, masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Umar yang usul. Abu Bakar, ya, ungduril Quran, lihat nasibnya Quran itu. Kalau nanti semua orang yang punya dokumentasi Quran itu satu-satu mati, nanti ada ayat Quran yang ke bawah mati. Ada kan Quran nggak bisa ditaruh di rumah. Kalau ditaruh di rumah, nggak bisa tidur dia. Bayangin kalau dia punya dokumentasi surah Al-Baqarah. Rumahnya kontrakan 2 pintu. Ya kan? Dia nggak bisa tidur, satu rumah isinya. Maka Qurannya taruh di gunung, di gua. Lihat nih, kata Umar, tulis Abu Bakar sekarang. Kita kan sudah agak bagus nih kekayaan negara. Bro Mulyani bilang surplus nih ekonomi kita. Udahlah beli kertas. Kata Abu Bakar, enggak, emang kenapa? Nabi nggak ngerjain. Lihat nih. Apa kata Umar? Lakinnahu khair. Itu baik. Singkat cerita, Abu Bakar setuju jadi mushaf kayak begini. Itu bukan bid'ah, Pak. Itu menghidupkan sesuatu yang ada perintah agamanya. Perintah agamanya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya turunkan Quran dan akan saya jaga Quran. Penjagaan Quran dari zaman ke zaman beda. Sekarang ada musabaqah hifdzul Quran, ada musabaqah tilawatil Quran. Tidak ada sama Nabi. Ada Quran di dalam handphone, itu semua adalah teknis implementasi dari ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Halal bihalal ini itu adalah implementasi teknis tata laksana dari sekian banyak dalil yang mengharuskan manusia itu punya hubungan yang harmonis dengan sesama. Maka kata ulama Indonesia itu dipakaikan istilah halal bihalal. Karena halal dalam bahasa Arab itu artinya meluruskan sesuatu yang kusut, mencairkan sesuatu yang beku, dan menghangatkan sesuatu yang dingin. Itu dirangkum dari kata-kata halal. Kita hadir di sini, kita luruskan persaudaraan kemanusiaan kita. Kalau di Masjid Raudhatul Jannah berarti sesama anggota MMC, Bapak kemanapun, itu dalam rangka seperti ini. Jadi Bapak-Bapak, halal bihalal ini adalah implementasi dari ajaran luhur keagamaan
Dia tidak berbeda orang yang melakukan halal bihalal sekarang dengan bapak yang misalnya membersihkan gigi dengan sikat gigi, bapak yang membayar zakat fitrah dengan beras atau uang, itu sejatinya hanya teknis tata laksana dari norma yang diajarkan oleh agama. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini bisa menjadi kunci agar kita ke depan menjadi manusia-manusia yang tidak saja soleh kepada Allah, tetapi soleh kepada sesama, soleh kepada semua makhluk Allah, dan hidup harmonis dalam tata aturan yang berlaku. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah semuanya tercerahkan kita pada siang hari ini bahwa bagaimana pentingnya kita berhalal bihalal, dan mudah-mudahan halal bihalal kita lebih menjadikan diri kita baik kepada Allah, hablum minallah, terlebih kepada sesama kita, hablum minannas, insyaallah. Pada akhirnya mari sama-sama kita tutup acara halal bihalal siang hari ini dengan berdoa, dan kepada Pak Kiai untuk memimpin doa sekali lagi Pak Kiai untuk keberkahan kita. Selepas itu nanti kami mohon jangan kemana-mana dulu, kita bermuhasabah sama-sama dan kita berdiri di sini untuk bermuhasabah. Kepada Pak Kiai untuk penutup doa, waktu telah habis, silakan. Baik, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga dengan tawassul dan barokah dari Al-Fatihah yang berarti pembuka, Allah Subhanahu wa taala membuka jalan kebaikan kepada kita fid dunya wal akhirah. Allah membuka jalan yang semakin mendekatkan kita kepada rahmat dan ridha Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita dan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita, dibersamai oleh Allah dalam perjalanan hidup di dunia ini, dan Allah hantarkan kepada rahmat dan ridhonya fil firdausil a'la. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizati Fatihah wa bijahi man unzilat alaihil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hawaijina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu